Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Mahendra Pawaka dengan NPM 1921020349 dari kelas HTNE. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Define law at man, made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai define law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam dalam sebagai identitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagai yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini adalah konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa, supranatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran muslim pada kenyataan dan empiris sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statistis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya suatu perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita mendiskusikan relevansi epistemologi hukum dalam hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam dengan pembangunan nasional. Namun kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terlebih dahulu. Sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya mewujudkan hukum nasional tersebut. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum yang sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional itu. Tatanan hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri-ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Ketiga, sejauh mungkin berbentuk tulis dan terunifikasi. Berempat, bersifat rasional, mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasional, dan kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia, saran dan prasarana. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di negara Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga-lembaga peradilan yang sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.